Ini adalah sebuah kisah tentang seorang pemuja setan yang tamak ingin memiliki pabrik yang bukan miliknya. Begini kisah selengkapnya. Sinar mentari pagi menyelinap masuk melalui celah-celah jendela pabrik tekstil tua di pinggiran kota kecil. Pabrik itu sudah beroperasi lebih dari 30 tahun. Bangunannya sederhana, namun menyimpan sejarah panjang bagi warga sekitar. Di sanalah Sari menghabiskan sebagian besar hidupnya. Sari, perempuan paruh baya dengan wajah tegas dan mata tajam penuh ketelitian, berjalan menyusuri lorong produksi sambil mencatat data hasil kerja buruh. Tangannya cekatan, langkahnya mantap. Para pekerja menghormatinya, tak hanya karena kedudukannya sebagai kepala bagian produksi, tapi juga karena sifatnya yang tegas namun adil. "Pagi, Bu Sari," sapa seorang buruh muda sambil menunduk hormat. Sari hanya mengangguk kecil. Ia memang bukan tipe orang yang banyak bicara. Tapi bagi Pak Rahmat, pemilik pabrik, Sari adalah tangan kanan, sekaligus mata dan telinga di lapangan. Kalau semua orang bisa kerja kayak Bu Sari, nggak bakal ada produksi molor. Sering begitu kata Pak Rahmat, setiap kali rapat manajemen. Sudah lebih dari 15 tahun Sari bekerja di pabrik itu. Ia memulai dari posisi paling bawah, menyambung benang di mesin pemintal. Ia tahu setiap sudut pabrik ini, dari suara mesin yang normal sampai getaran paling aneh. Ia tahu siapa buruh yang malas, siapa yang pintar cari muka, dan siapa yang diam-diam mencuri waktu. Tapi hari itu, meski tampak seperti hari kerja biasa, sesuatu terasa berbeda. Sari merasa ada yang mengintainya sejak pagi. Entah apa, mungkin hanya perasaan, mungkin hanya lelah. Sepulang kerja, Sari melewati jalur biasa, jalan setapak yang memotong kebun kosong dan semak belukar. Jalur itu lebih cepat daripada memutar ke jalan raya. Matahari sudah tenggelam, menyisakan cahaya oranye di ufuk barat. Langkahnya terhenti. Di bawah pohon besar yang tumbuh menyamping di tepi jalan, seorang nenek tua duduk bersandar sambil menatapnya. Tubuhnya kurus, kulit keriput seperti kertas usang, dan rambutnya tergerai putih kusam. Ia tidak terlihat seperti orang gila, tapi juga bukan orang biasa. Sari hendak melangkah cepat, tapi nenek itu membuka mulut. "Capek, ya, kerja keras tapi nggak punya apa-apa." Sari menoleh, matanya menyipit. "Apa maksud nenek?" tanyanya waspada. Nenek itu hanya tersenyum. "Kamu anak yang rajin, setia, tapi setia pada orang yang salah." Sari mulai gelisah. Ia tidak kenal nenek ini. Tapi suaranya, ada sesuatu dalam nada bicaranya yang menusuk ke dalam hati. Seolah nenek itu tahu lebih banyak daripada yang seharusnya. "Kalau kamu mau, kamu bisa punya semuanya. Pabrik itu, kekuasaan itu, semua bisa jadi milikmu. Tapi harus ada harga yang dibayar." Sari mengerutkan kening. "Harga?" Nenek itu mendekat perlahan, seperti melayang tanpa suara. Tumbal. Udara mendadak dingin. Daun-daun bergetar meski tidak ada angin. Sari bergeming. Matanya terpaku pada senyum menyeramkan si nenek yang kini berdiri hanya beberapa langkah darinya. "Pilihannya ada padamu. Tapi tawaran ini tidak datang dua kali." Sari memejamkan mata sejenak. Ketika ia membukanya, nenek itu sudah menghilang. Ia berdiri sendirian di tengah jalan setapak. Napasnya memburu, jantungnya berdetak keras. Di tangannya, entah sejak kapan, ada secari kain hitam dengan tulisan yang tak bisa ia pahami. Malam itu, tidur Sari tak pernah senyaman biasanya.
Ia terbangun beberapa kali karena mimpi-mimpi aneh. Bayangan pabrik yang terbakar, suara jeritan, dan tatapan mata buru-buru yang seolah memohon sesuatu padanya. Tapi yang paling membekas adalah wajah nenek tua itu dan senyum sinisnya. Pagi hari, ketika membuka mata, kain hitam itu masih ada di meja samping tempat tidurnya. Ia menatapnya lama. Tulisan di atas kain itu masih tak ia pahami. Tapi anehnya, ia tak bisa melemparkannya. Ada semacam tarikan, seperti kain itu hidup. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, atau setidaknya terlihat biasa. Tapi di dalam hati, Sari mulai berubah. Setiap kali melihat Pak Rahmat berdiri di atas panggung kecil saat briefing pagi, ia mulai berpikir, kenapa bukan aku? Aku yang menggerakkan semua ini. Tanpa aku, dia bukan siapa-siapa. Suara-suara kecil di kepalanya makin sering muncul. Saat duduk sendiri di ruang administrasi, saat makan siang, saat di toilet, saat memeriksa data produksi. Kamu yang pantas punya semua ini, Sari. Dia cuma numpang nama. Kamu yang kerja keras. Beberapa kali, ia melihat bayangan nenek tua itu di sela-sela mesin, di pantulan kaca kantor, atau sekilas di sudut mata. Tapi saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Hingga malam Jumat itu, Sari, dengan rasa penasaran yang mulai mengalahkan logika, membuka kembali kain hitam tersebut. Ia meraba setiap pola dan huruf asing itu, dan entah kenapa, ia mengerti. Seolah bahasa itu berbicara langsung ke dalam pikirannya. Ia mengikuti instruksi-instruksi di sana secara perlahan. Persiapan ritual. Ada bahan-bahan yang harus dikumpulkan. Seutas rambut buruh, selembar kain bekas keringat, tanah dari halaman pabrik, dan darah dari jari sendiri. Semua ia lakukan diam-diam. Dan ketika malam itu tiba, ia pergi ke sebuah bangunan tua kosong dekat sungai. Bangunan yang dulu katanya pernah dipakai sebagai gudang penyimpanan barang rusak. Sekarang kosong, ditinggalkan, dan dikenal angker. Sari menyalakan lilin-lilin sesuai petunjuk. Ia duduk bersila di tengah lingkaran simbol aneh yang ia lukis sendiri. Di hadapannya, daftar nama buruh yang selama ini bekerja bersamanya. Sebagian teman, sebagian hanya kenalan. Aku minta kekuasaan. Aku ingin pabrik itu jadi milikku. Suaranya bergetar. Ia membaca mantra dari kain hitam dengan suara serak. Tenggorokannya kering. Lampu redup. Lilin mulai bergetar. Angin dingin merayap ke dalam ruangan meski semua jendela tertutup. Tiba-tiba, semua suara menghilang. Dunia jadi hening, sangat hening. Dan dari kegelapan belakang ruangan, nenek tua itu muncul. Kau sudah memanggilku, dan aku datang. Sudah siap menyerahkan nama-nama itu? Sari mengangguk perlahan, meski seluruh tubuhnya gemetar. Nenek itu mengambil daftar nama dari tangan Sari, lalu membakarnya. Asapnya menari naik, membentuk bayangan wajah-wajah yang Sari kenali. Jeritan menggema di dalam ruang itu, bukan suara manusia, lebih mirip suara jiwa yang terbakar. Sari menutup telinga, tapi semuanya sudah terlambat. Dalam sekejap, lilin padam, dan Sari jatuh pingsan, tersungkur di tengah lingkaran ritual. Pagi harinya, ia terbangun di kamarnya sendiri, dengan pakaian bersih dan tubuh segar seolah tak terjadi apa-apa. Hanya ada satu yang berbeda. Saat bercermin, Sari menatap dirinya sendiri. Tapi kali ini ada sesuatu di balik matanya. Tatapannya tajam. Bibirnya melengkung pelan dalam senyum penuh percaya diri. Sekarang giliranmu. Sejak malam ritual itu, segalanya mulai terasa berbeda. Langkah kaki Sari di koridor pabrik kini lebih menggaung.
Para pekerja yang dulu sering bercanda atau curi waktu, kini memilih diam saat dia lewat. Mereka menunduk, menahan napas. Tidak ada yang berani menatap matanya terlalu lama. Seolah ada sesuatu yang membuat mereka takut, tapi mereka pun tak tahu kenapa. Sari tak lagi mengenakan seragam lusuh seperti dulu. Ia datang lebih awal, dengan riasan ringan dan setelan yang lebih rapi. Suaranya pelan, tapi memerintah. Gesturnya lembut, tapi menekan. Dan yang paling mencolok, Pak Rahmat tak lagi sering muncul. Sudah seminggu ia tidak terlihat di kantor. Awalnya semua mengira beliau hanya sakit biasa, seperti flu atau kelelahan. Tapi suasana kantor mulai berubah saat asistennya mengabarkan bahwa Pak Rahmat sakit keras, mendadak dan tak sadarkan diri. Tak ada dokter yang bisa mendiagnosis jelas penyakitnya. Seakan tubuhnya menolak hidup, pelan-pelan layu seperti bunga busuk. Sementara itu, Sari perlahan mengambil alih semua tanggung jawab manajerial. Biar saya urus semua laporan, Pak. Kasihan Bapak, istirahat aja dulu. Ia ucapkan kalimat itu dengan suara lembut lewat telepon ke istri Pak Rahmat. Tapi matanya dingin, menatap selembar surat yang baru saja ia ambil dari meja brankas. Surat wasiat, ditandatangani Pak Rahmat, disimpan rapi dalam amplop bermeterai. Isinya mengejutkan. Apabila terjadi sesuatu padaku, maka seluruh kepemilikan saham dan manajemen pabrik ini aku wariskan kepada Ni Sari Widyaningsih sebagai wujud penghargaan atas loyalitas dan jasanya selama ini. Istri dan anak Pak Rahmat tentu tak tahu isi surat itu, tapi Sari tahu, dan ia sudah memastikan surat itu sah. Hari Sabtu sore, kabar itu datang seperti petir. Pak Rahmat meninggal dunia. Wafat dalam tidurnya, dengan wajah pucat dan tubuh dingin, seperti sudah mati berhari-hari. Keesokan harinya, di pemakaman, Sari hadir dengan pakaian hitam polos dan wajah tanpa ekspresi. Ia berdiri tak jauh dari liang lahat, tangan terlipat, pandangan tenang. Di antara pelayat, Arif, anak lelaki Pak Rahmat yang baru pulang dari luar kota, memandangi Sari dengan kening berkerut. Ia tak pernah benar-benar menyukai wanita itu, tapi tak pernah punya alasan untuk mencurigainya. Sampai hari itu, kenapa surat wasiat ayah tiba-tiba muncul, dan kenapa ditujukan ke dia? Pikir Arif sambil memperhatikan Sari dari kejauhan. Seminggu setelah pemakaman, surat wasiat dibacakan oleh notaris. Keluarga besar Pak Rahmat terdiam, sebagian marah, sebagian syok. Sari, ia hanya duduk tenang, tersenyum tipis. Mulai hari ini, saya akan memimpin pabrik ini dan meneruskan apa yang Pak Rahmat mulai. Tepuk tangan setengah hati terdengar dari beberapa orang manajemen. Namun sejak hari itu, hal-hal aneh mulai terjadi di pabrik. Salah satu buruh wanita hilang tanpa jejak saat shift malam. Seorang satpam muntah darah saat berjaga, lalu mengaku melihat bayangan wanita tua di sekitar area mesin. Beberapa buruh kesurupan, menjerit sambil menyebut nama-nama rekan mereka yang sudah tak bekerja. Namun anehnya, Sari tetap terlihat tenang. Bahkan lebih dari itu, ia tampak semakin kuat, semakin dihormati. Bahkan oleh mereka yang sebelumnya meremehkannya. Di ruangannya yang baru, duduk di kursi kulit bekas milik Pak Rahmat, Sari menatap selembar foto lama. Dirinya bersama para buruh saat merayakan ulang tahun pabrik beberapa tahun lalu. Ia merobek bagian bawah foto, meninggalkan hanya wajahnya sendiri. Akhirnya, aku yang memimpin. Aku yang punya segalanya. Tapi di luar sana, Arif diam-diam menyusun pertanyaan. Ia yakin kematian ayahnya bukan sekadar takdir. Ada sesuatu yang keliru, sesuatu yang kelam.
Dan semuanya dimulai sejak wanita itu naik tahta. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit gelap seolah diselimuti kabut yang tak terlihat, dan udara sekitar pabrik selalu terasa dingin sejak kematian Pak Rahmat. Tak sedikit buruh yang memilih berhenti mendadak. Sebagian lagi meminta dipindahkan ke shift siang. Ada desas-desus bahwa tempat itu sudah tidak beres lagi. Namun bagi Arif, malam itu adalah permulaan. Ia berdiri di kamar lama ayahnya, membuka kembali laci-laci yang terkunci. Di antara dokumen pajak dan laporan bulanan, ia menemukan sebuah jurnal kecil berwarna coklat tua yang diselipkan di bawah tumpukan buku hukum bisnis. Jurnal itu milik ayahnya sendiri. Hari ini Sari kembali mengambil alih rapat. Aku tak keberatan, tapi ada yang berubah padanya. Sorot matanya lain. Kadang aku merasa sedang bicara pada orang yang bukan Sari. Lembar demi lembar ditelusuri Arif. Semuanya menunjukkan kecurigaan halus dari Pak Rahmat. Seolah ia sadar bahwa Sari bukan lagi bawahan setia seperti dulu, tapi sesuatu yang lebih berbahaya. Sementara itu di pabrik, 3 buruh kembali hilang. Semua dari shift malam. Tidak ada darah, tidak ada barang tercecer. Mereka seperti lenyap begitu saja dari daftar kehadiran dan catatan kamera. Yang anehnya, tiba-tiba rusak setiap kali kejadian itu berlangsung. Manajer produksi panik dan melapor pada Sari. "Bu, ini sudah keterlaluan. Kami butuh bantuan pihak berwajib." Sari hanya menatap pria itu dalam-dalam. Senyum tipisnya mengembang. "Kalau kamu takut, kamu bisa ikut mereka." Beberapa hari kemudian, manajer itu mengundurkan diri tanpa penjelasan. Semua orang mulai paham, jangan macam-macam dengan Sari. Apalagi sekarang dia punya kuasa penuh. Tapi mereka tidak tahu bahwa Sari tak lagi berjalan sendirian. Di dalam ruang kantornya, tiap malam Sari melakukan ritual kecil. Membakar dupa, membaca kalimat dari kain hitam, dan menyebut nama-nama baru. Orang-orang yang ia anggap tidak loyal akan menghilang satu persatu. Semakin banyak tumbal, semakin kuat dirinya. Kembali ke Arif, investigasinya mulai membuahkan hasil. Ia menemui seorang karyawan tua yang sudah bekerja di pabrik sejak zaman almarhum kakeknya. Namanya Pak Gani, orang yang sederhana dan pendiam, tapi masih menyimpan banyak cerita lama. "Saya udah bilang dari dulu, Mas Arif, pabrik ini dari dulu dijaga, ada penunggu. Tapi sejak Sari itu jadi pemimpin, semua berubah. Terlalu cepat, terlalu licin jalannya. Gak wajar." Arif menunjukkan foto Sari. Pak Gani menatap lama, lalu menghela napas. "Bukan wajahnya, Mas, tapi matanya. Itu bukan mata Sari yang dulu. Saya pernah lihat mata kayak gitu waktu istri saya kesurupan dulu." Malam itu, Arif kembali ke rumah dengan pikiran berkecamuk. Ia mulai mencari tahu tentang ilmu pesugihan dan menemukan pola mencurigakan. Ritual kekayaan berbasis tumbal manusia, nama-nama korban yang hilang, tanggal-tanggal yang cocok dengan malam Jumat Kliwon, dan tempat ritual yang sering dipakai, gudang tua di dekat sungai. Tempat itu dulunya pernah dikeramatkan oleh warga sekitar, tapi sejak pabrik dibangun, orang-orang tak lagi peduli. Dan sekarang, Sari menguasai semuanya. Arif mengatur rencana. "Aku akan ke sana. Aku harus tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi." Tapi ia tak tahu bahwa malam itu, di dalam kantor pabrik, Sari sedang kembali membuka daftar nama baru. Dan di atas kertas itu, tertulis namanya sendiri, Arif Rahmat. Malam itu,
Langit seperti menahan sesuatu. Bintang-bintang lenyap dan bulan tampak separuh, tersembunyi di balik awan hitam tebal. Arif berdiri di depan gudang tua dekat sungai, hanya ditemani senter kecil dan selembar salinan peta lama kawasan pabrik. Gudang itu tampak tak berpenghuni. Pintu berkarat, cat dinding mengelupas, dan udara di sekitarnya terasa pekat, berat. Tapi langkah Arif mantap. Di dadanya hanya satu yang menggelegak, kebenaran. Ia mendorong pintu pelan, berdecit keras, seperti menjerit kesakitan. Di dalam, ruangan gelap dan kosong. Tapi debu tak terlalu tebal. Tanda bahwa tempat ini sering digunakan. Ia menyusuri lorong sempit, melewati tumpukan karung tua dan rak besi berkarat. Lalu sampai di sebuah ruangan kecil di bagian belakang, dan disitulah ia melihatnya. Lingkaran ritual, simbol-simbol aneh yang sama seperti di jurnal ayahnya, dilukis di lantai dengan arang hitam. Beberapa lilin diletakkan di sudut-sudut, kini sudah padam. Tapi bekas lelehannya masih segar. Di tengahnya ada tumpukan abu, dan di antara abu itu potongan kertas hangus. Tertulis nama-nama orang. Arif mendekat. Jantungnya berdetak makin keras. Ia membaca satu nama yang masih utuh di pojokan abu itu. Hendra, shift malam 2. Seketika suara di belakangnya terdengar. "Kamu gak seharusnya di sini." Arif membalikkan badan cepat. Sari berdiri di ambang pintu, tubuhnya tegak, mengenakan jubah gelap yang asing. Wajahnya tersenyum, tapi sorot matanya tajam seperti belati. "Aku tahu kamu bakal nyusul ke sini, anak yang pintar, sama seperti bapaknya." Arif mundur setapak. Kamu yang bunuh ayahku." Sari tertawa pelan. Tawa itu bukan suara manusia. Terlalu berat, terlalu dalam. Seolah keluar dari tenggorokan makhluk lain. "Aku gak bunuh siapa-siapa, Arif. Mereka cuma ditukar. Ayahmu udah selesai waktunya, dan aku hanya mengambil apa yang seharusnya jadi milikku." Arif memegang liontin kecil di lehernya, warisan dari ibunya, berisi potongan ayat suci. Ia sadar sekarang, apa yang dihadapi bukan cuma soal warisan atau bisnis. Ini soal kekuatan gelap yang haus darah. "Kamu gak akan bisa miliki semua ini, Sari. Semua orang akan tahu." Sari mendekat, ruangan bergetar perlahan. Angin berhembus dari arah yang tak jelas, membuat lilin-lilin padam lalu menyala kembali sendiri. Di belakang Sari, bayangan hitam membentuk sosok samar nenek tua. "Aku tahu kamu bakal jadi batu sandungan Arif. Maka dari itu, kamu nama berikutnya di daftar." Tiba-tiba, Sari menarik secarik kain hitam dari balik bajunya. Kain ritual yang sama. Ia mulai melantunkan mantra dalam bahasa asing. Lantai mulai bergetar, dan simbol-simbol menyala merah membara. Arif mundur cepat, tapi suaranya tetap tenang. "Santetmu gak akan mempan padaku." Sari terdiam, mantranya goyah. "Aku orang yang berpegang pada yang benar, kamu tahu itu." Simbol di lantai padam perlahan. Lilin kembali mati. Bayangan nenek tua di belakang Sari mengerang, seperti luka terbakar oleh cahaya tak terlihat. Sari berteriak marah, "Kau anak penyebar kebencian!" Tapi Arif sudah melangkah keluar, membawa bukti di tangannya. Foto-foto simbol ritual, daftar nama korban, dan kain ritual yang jatuh saat Sari terdorong mundur oleh gelombang kekuatan tak kasat mata. Malam itu, Sari menyadari satu hal.
Ia tak bisa mengalahkan Arif dengan cara biasa. Jika ia ingin menyingkirkan keluarga Rahmat, ia harus melawan iman mereka dengan kekuatan iblis sepenuhnya. Dan untuk itu, akan ada lebih banyak tumbal. Hari-hari di pabrik tekstil berubah drastis sejak malam itu. Sari, yang dulunya dikenal tegas namun rasional, kini tampil berbeda. Wajahnya pucat, matanya memerah seperti kurang tidur berhari-hari, dan suaranya berat, penuh gema aneh setiap ia berbicara. Ia jarang turun ke area produksi, tapi kehadirannya terasa di setiap sudut. Buruh-buruh yang tersisa hanya bisa bertahan dalam rasa takut. Mereka tak tahu pasti apa yang terjadi, tapi sudah cukup jelas, ada sesuatu yang jahat menguasai tempat itu. Beberapa karyawan mulai mengeluh melihat bayangan nenek tua di dalam mesin pemintal. Ada juga yang mendengar suara ratapan dari lorong gudang meski sedang sepi. 2 buruh baru yang direkrut mendadak kesurupan di hari pertama kerja, berbicara dalam bahasa asing sambil menangis ketakutan. Dia akan ambil kita semua, satu-satu. Kalian semua akan dibakar. Begitu teriak salah satu dari mereka sebelum pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Tapi Sari tidak peduli. Di ruang direktur yang kini ia jadikan pusat kendali ritual, ia duduk dengan tubuh tegak dan mata terpaku pada daftar nama-nama baru yang dikumpulkan dari HR. Ia sudah tak mengandalkan daftar lama. Kini ia meminta daftar energi lemah. Orang-orang yang mudah dikorbankan, lelah, putus asa, sakit, atau punya beban hidup berat. Yang seperti itu mudah. Mereka nyaris menyerahkan diri tanpa tahu. Ia tak lagi menyebut nama dengan suara pelan. Ia menulis nama-nama itu dengan darah ayam hitam, langsung di atas lembaran baru dari kain hitam pusaka itu. Saat satu nama ditulis, satu nyawa akan padam. Sementara itu, Arif bergerak cepat. Ia mulai menyebarkan info ke para buruh secara diam-diam bahwa ia tahu kebenaran tentang kematian ayahnya. Ia menunjukkan bukti-bukti kepada beberapa orang kunci yang masih setia pada keluarga Rahmat, termasuk satu petugas keamanan dan kepala bagian gudang lama. Bersama-sama, mereka mulai membuat jaringan kecil. Mereka sebut itu jaringan putih. Misinya satu, menghentikan Sari dan membersihkan pabrik dari kuasa iblis. Namun Arif sadar, ia tidak hanya melawan wanita. Ia sedang menantang perjanjian gelap. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Wage. Pabrik yang biasanya hanya beroperasi setengah hari, tiba-tiba dipaksa lembur oleh perintah Sari. Semua mesin harus menyala. Semua buruh wajib hadir. Tak ada alasan. Satu persatu orang mulai merasa tak enak. Perut mual, kepala pusing, suara mesin seperti bisikan-bisikan halus yang menghasut untuk ikut ke dalam. Tepat pukul 10 malam, kesurupan massal terjadi. 6 orang buruh wanita jatuh ke lantai, menjerit keras sambil mencakar lantai. Suara laki-laki keluar dari mulut perempuan. Suara perempuan keluar dari mulut laki-laki. Beberapa orang berlari, tapi pintu keluar terkunci sendiri. Lampu mati total. Semua mesin berderak sendiri, menyala dengan sendirinya, memutar kain-kain putih seperti menganyam kafan. Dari lantai 2, Sari muncul. Berdiri di balkon kecil yang menghadap ke seluruh pabrik. Malam ini, kekuasaanku sempurna. Tapi tiba-tiba, suara azan terdengar. Menggema dari speaker tua musola kecil di belakang pabrik. Seseorang menyalakan rekaman azan subuh. Meski belum waktunya, dan itu cukup untuk membuat semua kesurupan berhenti seketika. Buruh-buruh tersadar, beberapa menangis, beberapa hanya diam menatap kosong. Mesin berhenti sendiri. Sari berteriak kesakitan. Tubuhnya membungkuk,
Tangannya mencengkeram dada. Bayangan hitam di belakangnya tampak mendesis, seperti terbakar. Di luar pabrik, Arif berdiri di depan mushola kecil dengan mikrofon rusak di tangannya. Ia menatap pabrik dari kejauhan. Ini baru permulaan. Aku akan ambil semuanya kembali. Tapi dalam hatinya, ia tahu perang ini belum selesai. Pagi setelah malam berdarah di pabrik, suasana desa gempar. Video kesurupan massal menyebar diam-diam di antara para buruh, masuk ke grup-grup WhatsApp, bahkan sampai ke warga yang tak pernah peduli soal pabrik. Itu bukan kesurupan biasa. Ada yang bilang mereka nyebut nama-nama korban kecelakaan lama yang udah meninggal. Ada juga yang katanya ngelihat nenek tua berdiri di atas mesin. Desas-desus tumbuh jadi keresahan. Para orang tua melarang anak-anak mereka kerja di pabrik itu lagi. Warga mulai meletakkan bawang putih dan garam di depan pintu rumah, seperti dulu saat masa-masa banyak orang meninggal mendadak. Namun bagi Sari, itu semua tanda kemenangan. Ia duduk di ruangannya, memandangi cermin besar yang dipasang khusus oleh dirinya sendiri. Di sana, pantulannya bukan hanya dirinya, tetapi bayangan samar-samar nenek tua yang selalu berdiri di belakangnya. "Kita sudah dekat," bisik suara tua itu. "Tinggal satu lagi yang harus disingkirkan. Anak si Rahmat, pewaris cahaya itu." Sementara itu, Arif bergerak lebih jauh. Ia tahu ini bukan cuma soal mengumpulkan bukti. Ini adalah peperangan spiritual. Ia datang ke pesantren kecil di pinggiran desa, tempat di mana dulu ayahnya sering mengirim bantuan diam-diam setiap bulan. Di sana, ia bertemu Ustaz Fakih, seorang alim sepuh yang dikenal tak hanya bijaksana, tapi juga pernah terlibat dalam penanganan hal-hal gaib di masa lalu. "Kalau apa yang kamu katakan benar, ini bukan hanya tentang pesugihan, tapi sudah masuk ke perjanjian antar alam," ujar Ustaz Fakih sambil mengelus jenggotnya. "Dan kalau nenek itu adalah siapa yang saya kira, maka kita harus segera bersiap." Arif menunduk. "Saya siap, Ustaz. Saya nggak takut." "Keberanianmu bagus, tapi perang ini tak bisa dimenangkan hanya dengan keberanian. Kau harus bersih dulu." 3 hari penuh, Arif tinggal di pesantren. Ia dikirim berpuasa, berzikir, dan membersihkan diri secara batin. Ia diajarkan doa-doa yang jarang dikenal umum, bacaan-bacaan pengusir kegelapan, serta tanda-tanda gangguan makhluk halus dalam bentuk yang paling halus sekalipun. Dan di malam ketiga, ia diberi sesuatu, sebilah keris kecil, dibungkus kain kafan yang tipis, yang katanya hanya akan bersinar bila dihadapkan pada kejahatan tingkat tinggi. Di sisi lain, Sari makin kehilangan kendali. Buruh-buruh yang masih tersisa kini bekerja dalam tekanan luar biasa. Beberapa sudah seperti boneka hidup, wajah kosong, tubuh gemetar, mata merah. Beberapa bahkan berjalan di lorong pabrik sambil berbisik sendiri, seolah berkomunikasi dengan sesuatu yang tak terlihat. Suatu malam, salah satu supervisor yang mencoba mengundurkan diri ditemukan menggantung di kamar mandi pabrik. Di dekatnya hanya ada selembar kertas kosong, tapi kalau disiram air, muncul tulisan samar, "Jangan keluar dari lingkaran." Sari makin kalap. Ia sadar Arif sedang bersiap. Malam itu, ia kembali ke ruang ritual. Tapi kali ini, bukan untuk tumbal buruh. Ia punya target baru. Arif. Ia melukis simbol baru di lantai, lebih rumit dan lebih gelap. Ia menancapkan boneka kecil dengan wajah Arif di tengah lingkaran. Dengan darah kambing hitam, ia menulis namanya, Arif Rahmat, darah terakhir. Dan ia mulai membacakan mantra terlarang. Mantra yang hanya bisa digunakan jika ia rela memberikan bagian jiwanya sendiri.
Langit mendung, petir menyambar, angin kencang berputar di sekitar gudang. Dan jauh di pesantren, tempat Arif tidur, lampu padam, tubuhnya tiba-tiba terguncang hebat. Nafasnya tercekat, ia mengerang keras, keringat dingin membanjiri tubuhnya. "Ustaz," dia mulai. Ustaz Fakih datang dengan wajah serius. "Inilah waktunya. Jika kita tidak lawan malam ini, Arif bisa jadi tumbal terakhir." Langit malam dipenuhi kilat. Angin berputar seperti badai, tapi tidak satu tetes hujan pun turun. Desa terasa seperti ditutup kabut hitam. Waktu seakan melambat, bahkan jangkrik pun bungkam. Di dalam pabrik, Sari duduk dalam lingkaran ritual terakhir. Matanya merah, wajahnya tak lagi seperti manusia sepenuhnya. Kulitnya pucat, bibirnya menghitam, dan suaranya bergaung ganda setiap kali membaca mantra. Di sekelilingnya, 4 sosok hitam berdiri diam. Makhluk-makhluk kegelapan. Hadir karena ia telah menyerahkan cukup jiwa sebagai persembahan. Mereka tinggal menagih janji, 1 jiwa terakhir. Jiwa anak yang bersih, jiwa yang dilindungi iman, jiwa Arif. Sementara itu, di halaman pesantren, Arif bersiap bersama Ustaz Fakih dan 5 orang dari kelompok Jaringan Putih. Mereka mengenakan pakaian putih, masing-masing membawa air doa, tasbih, dan kitab suci di tangan. Arif menggenggam keris pusaka kecil yang kini terasa hangat di telapak tangannya. "Kita masuk lewat sisi belakang pabrik, jangan takut. Kalau kalian ragu, cukup baca terus zikirnya." Ustaz Fakih menepuk bahunya, menatap dalam. "Malam ini, kamu bukan hanya putra Pak Rahmat. Kamu adalah pelurus takdir yang bengkok." Mereka menyelinap ke pabrik lewat lorong gudang tua. Lampu-lampu padam. Mesin-mesin mati, tapi udara panas dan berdesir aneh. Setiap langkah seperti menginjak tanah yang hidup, seperti berjalan di atas dada bumi yang sedang menahan amarah. Di tengah ruangan ritual, Sari membuka mata. Dia tahu Arif datang, dan ia sudah siap. "Selamat datang, anak terang." Suara itu bukan miliknya sendiri. Suara itu datang dari dalam dirinya, dari makhluk yang kini tinggal bersamanya. Arif masuk dengan tenang, membawa keris, dan berdiri di depan lingkaran api. "Sudah cukup, Sari. Sudah cukup nyawa yang kamu ambil. Ini waktunya berhenti." Sari berdiri, tertawa kecil. 4 sosok hitam di belakangnya menggeram pelan. "Berhenti? Aku baru saja memulai. Dengan nyawamu, aku akan abadi. Dan pabrik ini akan jadi pusat kekayaan paling kuat di negeri ini." Arif melangkah maju, membuka botol kecil berisi air yang sudah didoakan. Ia menyiramkannya ke tanah, dan seketika api dalam lingkaran padam. "Kalau kamu percaya pabrik ini milikmu, kamu salah. Ini rumah dari doa-doa orang kecil yang bekerja jujur." Makhluk-makhluk di belakang Sari mulai mundur. Mereka terdesak oleh cahaya dari doa-doa yang terus dilantunkan oleh kelompok Jaringan Putih dari balik tembok ruangan. Sari menjerit, wajahnya pecah menjadi 2, sisi manusia dan sisi iblis. "Aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Kalau aku tenggelam, semua harus ikut bersamaku." Ia melompat ke arah Arif, membawa pecahan beling tajam, tapi Arif menangkisnya dengan keris pusaka yang kini memancarkan sinar putih terang. Seketika tubuh Sari terhempas ke belakang, menabrak pilar tua. Bangunan bergetar keras. "Allahu Akbar." Seruan Ustaz Fakih menggema keras. Dan dengan satu dentuman petir, seluruh api ritual padam. Sari meronta, tubuhnya terbakar dari dalam. Makhluk-makhluk hitam menjerit, dan satu persatu lenyap dalam pusaran angin.
Sari menatap Arif untuk terakhir kalinya. Air mata mengalir, tapi bukan karena penyesalan. Aku cuman ingin dihargai. Tubuhnya berubah menjadi abu dan hilang ditiup angin, meninggalkan hanya selembar kain hitam yang kini kosong tak bertulisan. Beberapa bulan kemudian, pabrik dibuka kembali. Kini dipimpin oleh Arif dengan sistem yang transparan dan mengedepankan kesejahteraan buruh. Tak ada lagi lembur berlebihan. Tak ada lagi suara misterius dari mesin. Mushola yang dulunya berdebu, kini selalu terisi. Warga desa kembali percaya. Namun Arif menyimpan kain hitam kosong itu dalam sebuah kotak besi, terkunci di dalam brankas bawah tanah. Kita tidak akan membakar ini. Kita simpan. Karena iblis tak pernah benar-benar pergi, ia hanya menunggu pintu terbuka lagi. Dan di malam-malam sunyi, ketika pabrik sepi, kadang masih terdengar suara perempuan tua menangis perlahan dari ruang direktur. Tamat.